Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Febriansyah Nasution. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia tahun 2018 STKIP Alikma Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Nah, apa itu teks cerita sejarah, bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana strukturnya, saya akan membahas dalam video kali ini. Untuk teman-teman yang masih duduk di kelas 12 tahun ini, silahkan mendengarkan dengan baik, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan, apa itu teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ini adalah pengertian teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan kejadian masa lalu berdasarkan tentang fakta yang ada. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua itu insiden atau urutan kejadian, yang ketiga reorientasi. Nah, yang pertama orientasi. Orientasi itu adalah bagian yang berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Nah, biasanya isinya mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan dalam sebuah teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, insiden atau urutan kejadian. Bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, disampaikan menurut urutan kejadian dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Biasanya pada bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang dituliskan secara rinci dan mendetail. Jadi para pembaca akan lebih memahami hal apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Karena pada struktur ini, pada insiden atau urutan kejadian ini diceritakan secara mendetail dan rinci agar pembaca dapat mengetahui apa itu sejarah ini, bagaimana itu terjadi, kenapa itu terjadi, mengapa itu terjadi. Semuanya dijelaskan dalam insiden atau urutan kejadian ini. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Nah, reorientasi merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Nah, bagian ini biasanya berisi komentar pribadi dari si penulis mengenai kejadian yang ditulis. Nah, seperti itu ya, struktur teks cerita sejarah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah itu ada 5. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks tersebut teks cerita sejarah atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya orientasi, urutan kejadian atau urutan peristiwa, kemudian reorientasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat, umumnya sering memakai konjungsi temporal. Yang kelima, berisikan sebuah fakta yang terjadi. Nah, ini adalah 5 ciri teks cerita sejarah. Apabila teks cerita sejarah ini tidak ada salah satunya di antara ini, berarti bukan teks cerita sejarah, karena ini adalah ciri-ciri khusus dari teks cerita sejarah. Apabila tidak seperti yang saya jelaskan ini, berarti bukan teks cerita sejarah. Seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu dibagi 2.
Yang pertama adalah sejarah fiksi, yang kedua adalah sejarah non-fiksi. Baik, yang pertama sejarah fiksi. Sejarah fiksi ada 4. Yang pertama adalah novel, yang kedua cerpen, yang ketiga legenda, yang terakhir roman. Nah, yang pertama novel. Novel ini merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Kemudian yang kedua ada cerpen. Cerpen cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Nah, yang ketiga itu legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi legenda ini dianggap benar-benar terjadi, tapi ada juga yang tidak terjadi sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada roman. Roman atau kisah percintaan, yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Nah, kemudian ada sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi ini juga ada 4. Yang pertama adalah biografi. Biografi ini menceritakan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada autobiografi. Autobiografi ini adalah kisah kehidupan seseorang yang ditulis sendiri. Nah, kemudian ada cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan. Yang terakhir catatan sejarah. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, apabila bingung tentang apa yang saya jelaskan, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Jangan lupa juga share kepada teman-temannya. Siapa tahu video ini membantu. Semoga membantu ya. Dan untuk kawan-kawan yang kelas 12, jangan lupa tetap belajar, jangan lupa tetap membaca, karena bahasa Indonesia ini perlu membaca. Apabila kalian tidak membaca, ya kalian tidak akan memahami sesuatu. Nah, itu adalah teks cerita sejarah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan silakan komen saja. Apabila memang ada komentar-komentar, silakan komen di bawah. Akan saya hidupkan layar komennya ya, agar bisa dikomen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau haus maka minumlah, kalau lapar maka makanlah, kalau salah maafkanlah. Burung Irian, burung cindrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya Panji Febriansyah Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.